Shalom warga kerajaan. Tidak ada satupun daripada kita yang tidak ingin dipakai dan memuliakan Tuhan. Saya berbicara minggu lalu tentang satu keluarga yang dipilih oleh Tuhan, yaitu Zakaria dan Elizabeth dan putranya John the Baptist, Yohanan. Jehovah has been gracious. Khususnya tentang Elizabeth, dia adalah keturunan Harun. Harun itu artinya pembawa terang. Bukan pohon Natal yang dilihat orang, tapi pohon yang berjalan, yaitu saudara dan saya, membawa terang Kristus kemana-mana. Perkataan Elizabeth itu juga berarti Elisheva. Sheva itu artinya 7. Kita ingat Beerseba, di mana yaitu Abraham, bahkan Ishak membuat perjanjian dengan raja-raja di Gerar saat itu, yaitu Abimelekh. Kita melihat bagaimana mereka yaitu menyembelih 7 ekor binatang. Perjanjian itu teguh karena darah. Dan kita tahu bagaimana Tuhan sendiri pernah bersumpah kepada Abraham. Waktu dia tidak ragu-ragu untuk menyerahkan anaknya, menyerahkan putranya. Yang bukan satu-satunya, dia ada Ismail ya. Tetapi yang garis keturunan perjanjian adalah Ishak. Dia yakin sekalipun dia sembelih Ishak, Tuhan membangkitkan dia dari antara orang mati. Karena Allah kita adalah Allah yang membangkitkan orang mati. Allah kita adalah Allah yang menanami kembali yang telah tandus dan membangun kembali yang sudah musnah. Saya tidak tahu keadaan saudara hari ini. Mungkin keadaan saudara seperti itu. Tetapi ingatlah, Allah yang berjanji, dia bukan manusia sehingga dia berdusta. Dia bukan anak manusia sehingga dia ingkar janji. Bukan lidahnya tak bertulang sehingga dia akan menyangkal apa yang dia pernah janjikan. Tuhan menjanji, dengan perjanjian Tuhan itu selalu precise, selalu tepat. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan pada saudara, kita memperingati Natal yang 2000 tahun yang lalu. Tahun Yobel terakhir itu 2017 dan 18 ya. Maka saudaraku, tahun Yobel berikutnya paling berapa tahun lagi? Tinggal mungkin 46 tahun lagi. Tetapi dengan apa yang terjadi di Timur Tengah, kita tahu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Iran itu dulu Persia, saudara. Dan tentu saja Turki itu adalah kerajaan Ottoman yang pernah menindas Israel. Dan mereka semua menunjukkan sikap permusuhan, bahkan menantang perang kalau Iran ya kepada Israel. Tandanya, angkat kepalamu, kedatangan Tuhan sudah lebih dekat. Elisheva, Elizabeth. Ingat saudara bahwa Tuhan yang berjanji, aku akan memberkati engkau, katanya kepada Abraham. Membuat namamu masyhur. Engkau jadi bangsa yang besar. Bukan cuma besar, big, but great nation. Itu yang Tuhan janjikan buat keturunan kita. Dan barang siapa mengutuk engkau, akan kukutuk, memberkati engkau akan kuberkati. Jangan takut dengan segala macam santet, teluh dan sebagainya. Itu bagian Tuhan untuk menghadapi. Dan melalui keturunanmu, bukan keturunan-keturunanmu, your seed, bukan seeds. His seed, the seed of Abraham adalah Jesus Christ. Maka berkat Abraham sampai kepada bangsa lain. Melalui apa? Jangan lupa, kalau dari palungan itu ke salib, saudaraku. Di sanalah saudara, dengan kematian yang mengerikan itu tergantung di antara langit dan bumi, maka kutuk dirubah menjadi berkat. Perjanjian Tuhan itu teguh dan Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Rejoice yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kalau 1 kali jatuh, 7 kali akan bangkit kembali. Dan kalau sudah hancur, Tuhan sanggup membangun kembali. God is still rebuilding Jerusalem. God will rebuild your life, your family. Karena itu kita rayakan Natal ini dengan percaya He's the God of miracles and He's the God yang tidak bisa berdusta. God bless you. Amin.
Kemudian Bapak Ibu, ada hal penting juga yang ingin saya sampaikan tentang jadwal kegiatan kita sepanjang Desember ini sampai tahun baru 1 Januari 2022. Pada tanggal 24 Desember nanti tidak ada ibadah di gereja, tapi mesbah malam Natal keluarga di rumah masing-masing. Tanggal 24 Desember tidak ada ibadah, tapi mesbah malam Natal keluarga di rumah masing-masing. Liturginya akan dibagikan kepada gembala-gembala KK tanggal 23 Desember nanti ya. Kemudian hari Sabtunya tanggal 25 Desember kita ada ibadah Natal. Ibadah Natal hanya satu kali, jam 9 pagi di RCC Novotel. On-site di RCC Novotel dan online live streaming. Kemudian hari Minggunya tanggal 26 Desember hanya satu kali ibadah. On-site jam 9 di RCC Novotel dan live streaming. Online live streaming jam 9 juga. Kemudian di akhir tahun tanggal 31 Desember kita tidak ada ibadah. Kita mesbah tutup tahun keluarga, kita bersama keluarga di rumah masing-masing. Ada mesbah, nanti liturginya akan dibagikan pada tanggal 30 Desember. Besoknya hari Sabtu tanggal 1 Januari kita ibadah on-site satu kali saja jam 9 pagi disertai dengan online live streaming. Nah, yang menarik yang tidak kalah penting, catat tanggalnya. Rabu 19 Januari 2022 kita akan mengadakan KK Gathering, KK pertama di tahun 2022. Catat tanggalnya 19 Januari 2022 KK Gathering jam 7 malam. On-site dan online. Haleluya.
do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out right now. I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you've never lost a battle. I know, you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. And you wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like a Jericho. My walls are crashing down right now. I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. Never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a battle. You never will. Never lost a battle. Never lost a battle. Never lost a battle. Never lost a battle. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. I know, you never will. I know, you never will. Yes, Lord. We praise your holy name. We thank you, Lord. Never lost a battle. You are my God and
I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Ya, puji Tuhan. Shalom, saudara dikasih Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Wow. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta pertolongan Tuhan di
di dalam kita menangkap isi hati Tuhan lewat firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan lagi kami bisa mendengarkan firman-Mu lewat hamba-Mu ini. Karena kami sangat rindu berjumpa dengan firman-Mu, maka mari Tuhan Engkau bicara lewat hamba-Mu, sehingga benar-benar kami mendengarkan firman Tuhan, tuntunan Tuhan, hikmat Tuhan lewat ibadah saat ini. Kami sangat membuka hati, mengizinkan Tuhan bicara dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Amin. Ya, sekarang judul dari pelajaran kita adalah keajaiban hidupku. Tanpa disadari, rupanya dalam beberapa minggu ini kita punya serial tentang keajaiban. Ya, Amazing 17, Tanda Ajaib. Dan sekarang dalam topik yang ketiga dari tema keajaiban, kita bicara tentang keajaiban hidupku. Tema ini, judul ini, saya dapati ketika minggu ini, saya bertukar pikiran dengan dua orang ibu, jemaat kita. Sebenarnya adalah sebuah konseling, tapi jadinya tukar pikiran. Dan saya sangat terinspirasi oleh mereka berdua, dua orang ibu ini, karena melihat respon mereka dalam mereka menghadapi persoalan mereka hari-hari ini. Persoalan yang sebenarnya bukan hari-hari ini ya, bertahun-tahun, malah seorang ibu berpuluh tahun. Persoalan yang tidak selesai, yang rumit, bahkan semakin ke sini jawaban doa kayaknya semakin jauh, bukan semakin akan dijawab dari keadaan yang terlihat. Nah, dalam pembicaraan tersebut, kemudian kenapa saya kagum? Karena saya melihat respon mereka untuk menanggapi persoalan berat. Saya bilang berat ya, memang persoalan setiap orang berbeda-beda. Jadi kata berat relatif. Tapi kalau saya beritahu persoalan dua orang ibu ini, ya dalam sejarah pengembalaan saya mungkin cuman ketemu mereka dengan masalah yang seperti itu. Berat sekali, masalah rumah tangga. Dan kekaguman saya muncul justru karena begitu beratnya persoalan yang mereka hadapi, yang kemudian menyadarkan kami dalam pembicaraan tersebut bahwa memang mereka butuh keajaiban, mereka membutuhkan mujizat dalam persoalan mereka, tapi sambil kita bicara kemudian kita mendapatkan impresi, saya percaya mendapatkan hikmat dari Tuhan, bahwa sebenarnya dalam persoalan mereka, mereka sudah mengalami keajaiban yang luar biasa. Itu sebabnya judulnya adalah keajaiban di hidupku. Bahwa kita terlalu sering melihat atau menantikan keajaiban terjadi dari luar kehidupan kita, di keluarga kita, di bisnis kita, profesi kita, anak kita, suami kita, istri kita, dan seterusnya. Padahal dalam hidup kita sudah terjadi sebuah keajaiban yang hebat. Karena dua orang ibu ini, mereka tidak menyangkali Tuhan, mereka tetap melayani Tuhan, terlibat, mereka ikut komsel, mereka tidak menjadi nakal, ini bahasa saya, balas jahat dengan jahat, atau balas jahat dengan lebih jahat lagi misalnya. Enggak. Mereka tetap menjadi istri yang saleh, panjang sabar, dan ini ketika saya melihat kesaksian mereka, saya kemudian melihat sebuah keajaiban dalam diri mereka. Yang dalam pembicaraan tersebut, saya menduga mereka pun tidak menyadari mereka sudah hidup dalam keajaiban yang hebat. Karena mereka tidak menyangkali Tuhan dengan begitu hebatnya persoalan berpuluh tahun itu. Mereka tidak meninggalkan gereja, bahkan mereka tetap berkomsel, mereka tetap melakukan tanggung jawab mereka sebagai seorang ibu, dan banyak hal yang lain. Termasuk mereka tidak balas perlakuan jahat yang mereka hadapi dengan kejahatan gitu, selain dikasih Tuhan. Mereka bersabar, mereka menantikan Tuhan, dan mereka tetap berharap pada Tuhan. Di situ kemudian saya melihat, wow, bahwa Anda berdua sebenarnya
telah mengalami keajaiban yang luar biasa. Saya bilang saya sedang melihat keajaiban dalam hidup Anda. Itulah yang menginspirasi saya, yang kemudian meneguhkan saya untuk kita bicarakan sama-sama keajaiban di hidupku. Kita lihat dari pemazmur. Dalam Mazmur 77 ayat 8 sampai 10. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Wih, pertanyaannya ya. Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Wow, ini ayat ya, ini ayat. Ayo baca lagi deh. Saudara, saya harap saudara menangkap emosi dari pemazmur ketika dia menuliskan mazmur ini. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Tanda tanya tuh. Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Wih, tanda tanya. Ayat 10, sudah lupakah Allah menaruh kasihan atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Tanda tanya lagi. Saya baca survei dari Mazmur ini supaya saya tidak salah tafsir dan keluar dari konteks pemazmur ketika menulis ini. Dan benar, dalam survei itu digambarkan pemazmur ada dalam sebuah persoalan pergumulan tanpa henti yang berat. Nah, persoalan pergumulan yang tanpa henti dan berat. Sampai begini pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Untuk selamanya Tuhan menolak, tidak kembali bermurah hati lagi. Oh iya. Wow. Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun, atau dia lagi bilang bahwa janji itu sudah nggak terjadi dalam hidup saya? Apa sudah stop itu janji Tuhan? Tentang kasih setia Tuhan. Sudah ditutupkah rahmat Tuhan? Nah mari kita semua, apapun yang kita sedang hadapin, dan kalaupun kita mau menantikan keajaiban terjadi, dan keajaiban tidak terjadi, sampai seolah-olah kita bisa tanpa sadar mempertanyakan Tuhan, seperti pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan pemazmur di Mazmur 77 ini. Sepertinya Tuhan tidak bermurah hati lagi, sudah nggak ada kasih setia Tuhan, rahmatnya sudah stop gitu. Karena tidak melihat kenyataan bahwa hidupnya itu keluar dari persoalan, bahkan persoalan semakin rumit dan tidak kunjung henti. Nah dari Mazmur ini pun kita lanjutkan. Ada pernyataan hebat dari pemazmur setelah dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa pedih ini. Ayat 12, masih dalam Mazmur yang sama, 77. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Ayat 15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Wih, jadi kita bersyukur bahwa Mazmur yang sepertinya Mazmur putus asa di ayat-ayat sebelumnya, khususnya yang kita sudah baca ayat 9 sampai 10, 8 sampai 10, ternyata pemazmur juga memberikan kita cara bagaimana menanggapi atau menghadapi situasi-situasi yang sulit, yang tidak berhenti,
tidak kunjung berakhir dalam kehidupan kita. Yaitu dengan apa? Dia coba mengingat perbuatan Tuhan dan keajaiban. Bahkan dia bilang dari zaman purbakala. Berarti dari dulu gitu. Itu yang dia coba. Dia coba menyebut-nyebut segala pekerjaan Tuhan. Nah itu ya. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah begitu besar seperti Allah kami. Nah, jadi keajaiban di hidupku. Tema kita sekarang. Tolong kita untuk betul-betul melihat. Karena biasanya orang kalau sudah ditutup oleh persoalan, bahkan persoalan yang sudah tebal karena tidak pernah henti itu persoalan. Boro-boro berhenti, justru tambah berat, tambah hari tambah berat. Maka segala keajaiban yang terjadi dalam hidup dia, yang Tuhan sudah kerjakan, sedang bahkan kerjakan. Lagi ya, yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup dia, itu bisa enggak disadari. Bisa enggak terlihat. Kenapa? Karena persoalan yang berat yang tidak kunjung henti, dan keajaiban dan mujizat yang diharapkan tidak jadi. Padahal tanpa disadari, dia sedang hidup dalam keajaiban Tuhan. Sekali lagi kepada dua orang ibu yang telah dipakai Tuhan untuk membuat saya tercerahkan. Sehingga membagikan ini kepada kita semua. Mereka berdua dalam persoalannya minta ampun, minta ampun, minta ampun. Minta ampun. Tidak ada yang kuat yang bisa menghadapi. Bahkan berpuluh-puluh tahun tidak pernah selesai. Belum selesai maksud saya. Tapi sambil saya mendengar mereka berbicara, mereka konseling, mereka bersaksi apa yang mereka alami. Tiba-tiba seolah-olah saya sedang melihat, saya semakin sadar, lebih tepat disadarkan. Untuk melihat ke dalam hidup mereka berdua. Bahwa saya sedang melihat keajaiban dari mereka. Dari mana saya tahu itu? Justru karena mereka bisa menanggung persoalan berat yang tidak kunjung henti ini. Dan mereka tetap percaya pada Tuhan. Tidak meninggalkan persekutuan jemaat. Tidak meninggalkan gereja. Bahkan berusaha untuk melayani. Kalau hubungan suami istri biasanya nanti kalau yang di sebelah nakal, ya aku juga ikut nakal. Lu jual, gua beli, bisa gitu. Tapi mereka tidak begitu. Mereka tetap jaga. Walaupun mereka cerita bagaimana godaan begitu memprovokasi mereka dalam situasi-situasi mereka mengalami situasi yang berat. Nah gitu. Dan iblis memang tahu kapan dia datang gitu. Tapi mereka tetap teguh berdiri. Itu yang saya maksud dengan mujizat yang mereka harapkan belum terjadi. Tapi tanpa mereka sadari, mereka sedang hidup dalam mujizat. Keajaiban yang mereka harapkan belum terjadi. Tapi tanpa mereka sadari, mereka sedang hidup dalam sebuah keajaiban. Bahwa hidup mereka sendiri adalah keajaiban. Ya itu tadi, karena mereka tidak menyangkal Tuhan. Mereka tetap percaya dan berharap pada Tuhan. Tetap melakukan hal-hal baik yang menjadi bagian mereka. Itu tidak semua bisa melakukannya. Dan saya lihat, ini harus saya bagikan kepada segenap kita semua. Dan kemudian saya mendapat referensi dari pemazmur di Mazmur 77 yang kita baca barusan. Pun mengalami hal yang sama, persoalan yang tidak kunjung henti, bahkan dia mempertanyakan Tuhan dengan pertanyaan-pertanyaan putus asa, seperti pertanyaan di ayat 8 dan ayat 10 tadi. Tapi kemudian dia menyadarkan dirinya untuk mengingat kembali bahwa dia sudah ada hidup dalam keajaiban Tuhan. Bahwa Tuhan itu besar, dia kudus. Manakah yang lebih besar dari Allahku? Wih, hebat kan seni kasih Tuhan. Nah, maka dari sini saya akan selesai untuk membagikan kepada kita semua dua fakta keajaiban yang terjadi dalam hidup kita. Fakta yang pertama adalah Yesus itu sendiri di dalam kita adalah keajaiban yang tanda kurung terbukti menjamin kehidupan kita. Jadi kalau bilang keajaiban di hidupku, ya Yesus sendiri yang diam di dalam kita, yang bersama kita, sesuai janji dia kan, Immanuel. Immanuel punya pengertian 3 kan, Tuhan beserta dengan kita, ya, Immanuel. Kemudian Tuhan bagi kita, God for us. Yang berikutnya ketiga,
God dwell in us. Tuhan berdiam di dalam kita. Itu maknanya Immanuel. Jadi Yesus Immanuel itu, dia beserta kita, dia bagi kita, artinya dia jaminan buat kita, dan dia bahkan diam di dalam kita. Yesus itu, yang sekarang kita lagi rayakan kelahirannya. Biarlah momentum Natal ini dia dilahirkan kembali, artinya disadari kembali akan keberadaannya, karena dialah keajaiban yang harus kita benar-benar sadari. Dan seperti kita belajar pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, bahkan tepat minggu lalu kita belajar bahwa keserupaan dengan Kristus itu mustahil bisa kita usahakan terjadi dalam hidup kita. Tidak akan pernah bisa. Dia hanya bisa terjadi ketika dia bermanifestasi dari dalam diri kita. Artinya kita punya persekutuan dengan Yesus, hubungan yang erat dengan Yesus, menyatu dalam Yesus, manunggal bersama Yesus. Itu yang kemudian menginspirasi kita ketika kita mengalami persoalan, masalah, harus melakukan sesuatu. Itu yang menggerakkan tangan kita, menggerakkan hati kita, menggerakkan pikiran kita, yang terinspirasi Yesus. Jadi keluarnya natural sekali, bukan dipaksa. Paling gampang, contoh, kita mau mengampuni orang yang sangat jahat sama kita. Mungkin sekali dua kali kita bisa memaafkan. Tapi kalau kejahatannya berulang-ulang, manusia mana yang bisa tahan? Tidak ada yang bisa tahan. Itu sebabnya untuk mengampuni tidak bisa dengan usaha kita, tidak bisa. Kecuali satu hal, ya manifestasi kehidupan Yesus. Yang dimana kita bersekutu secara akrab, karib, intim dengan dia. Terus menerus intens, terus tenggelam dalam hadirat Tuhan. Hidup dalam Yesus, membaca firman Tuhan, menyembah Tuhan, terus terinspirasi. Pokoknya dipenuhi, surround by Jesus dalam hidup kita. Maka kemudian itu yang menolong kita untuk kita bisa mengampuni karena Yesus kita, seperti Anda tahu, Maha mengampuni. Dia bahkan mengampuni orang yang membunuh dia di Bukit Golgota. Jadi Yesus yang seperti itu kemudian termanifestasi. Kenapa? Karena kita terinspirasi. Kenapa terinspirasi? Wong kita bergaul dengan dia secara intens kok. Dan tiba-tiba kita punya sikap digerakkan oleh yang menginspirasi kita. Gitu ya. Anda tahu kan orang-orang yang namanya copy paste ya. Ada orang-orang yang kalau ikut sama seseorang tiba-tiba bisa menjadi sama, bisa menjadi mirip gitu ya. Apalagi dengan sengaja untuk mau ditiru gitu misalnya. Yang saya contohkan misalnya anak-anak kita, paling gampang. Dia bisa niru sikap kita, cara-cara kita, kepercayaan kita, nilai-nilai kita. Kenapa? Karena dia bersama kita bertahun-tahun sejak baby, sejak lahir. Sampai dia besar sebelum dia kuliah, dia bersama di rumah, intens. Ya, jadi secara otomatis anak kita menjadi sama dengan kita. Nggak perlu dipaksa, itu otomatis terjadi. Beberapa bahkan cara ketawanya mirip dengan bapaknya, cara ketawa, cara jalannya mirip. Apa itu dipaksa? Enggak. Itu terjadi begitu aja kan, cara jalannya mirip. Saya suka dibilang sama tante-tante saya, dari pihak mami, cara jalan saya mirip opa saya, yaitu ayah dari mami saya. Cara jalannya mirip, gitu ya. Agak sedikit bungkuk katanya. Kemudian saya sadari kalau saya lihat di kaca, iya agak sedikit bungkuk kalau saya jalan. Bukan yang orang yang tegap begitu. Makanya belakangan saya pingin ditegap-tegapin gitu. Tapi sudah terlambat. Dari kecil juga sudah modelnya begitu. Dan memang kecil saya sempat dititip bersama opa saya. Dan saya besar dengan opa saya walaupun tidak lama. Nah, lihat. Saya tidak menyadari keserupaan terjadi karena kebersamaan. Jadi, keajaiban sudah ada dalam kita, yaitu Yesus itu sendiri. Dan kita mengalami kebersamaan dengan Yesus, keakraban, kekariban, bergaul dengan Tuhan. Maka ya kita terinspirasi dan kita bersikap seperti Yesus bersikap. Sangat natural. Maka kita bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kemampuan Tuhan dan karena inspirasi dari Tuhan. Ada ayat yang bagus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga
dalam kesengsaraan kita. Wow. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saya bilang kepada dua ibu yang menginspirasi saya minggu kemarin. Saya bilang, cuman pengharapan yang bisa membuat Anda berdua tetap bisa hidup dengan antusias, dengan semangat, dengan gairah. Cuman pengharapan. Kalau kita bicara pengharapan, kita lagi bicara soal iman kepada Yesus. Lagi ya, kalau kita bicara pengharapan, kita sedang bicara iman kepada Yesus. Dan kalau kita bicara iman, kita sedang bicara pada dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari yang kita tidak lihat. Kita belum lihat pemulihan, kita belum lihat keajaiban, mujizat terjadi, kita belum lihat. Tapi kita percaya, nah itu iman. Dan pengharapan kita, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita, nomor satu. Yang kedua, bagi dia nggak ada yang mustahil. Nah itu dua. Modal kita untuk tetap berpengharapan. Bahwa Yesus mengasihi saya, dan yang kedua, Yesus berkuasa melakukan apa saja yang dia mau. Sudah itu aja. Jadi kalau kita belum melihat mujizat, belum melihat keajaiban, kita hanya belajar percaya bahwa Tuhan tahu waktu yang terbaik, mungkin kalau itu soal waktu. Kalau bukan soal waktu, kalau memang dia pun tidak mengizinkan mujizat terjadi, ya karena dia maha kuasa, maha tahu, dia tahu yang terbaik bagi kita. Dan semua yang terbaik yang bagi kita mustahil, bagi Tuhan tidak mustahil. Nah pengharapan ini yang membuat kita bisa tetap punya semangat, punya gairah, dan tanpa kita sadari, di mata orang-orang yang mengenal persoalan kita sudah jadi tanda ajaib. Karena ada keajaiban di hidup kita. Sudah merupakan tanda ajaib di depan mata mereka. Karena keajaiban itu ada di dalam kehidupan kita. Bukan di luar kehidupan kita. Baiklah, betul, kita perlu keajaiban, kita perlu mujizat hari-hari ini. Mujizat untuk closing, capai target, saya tahu ya. Mujizat untuk tender yang Anda nantikan untuk bisa diterima, menang tender. Mujizat untuk naik pangkat, naik jabatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoalah untuk mujizat. Mazmur 77 adalah sebuah doa juga dari pemazmur. Jadi nggak salah kita berdoa untuk mujizat. Tapi jangan sampai kemudian kita meninggalkan atau melupakan bahwa kita sedang hidup dalam keajaiban Tuhan. Kalaupun belum naik pangkat, bukan berarti kita tidak mengalami mujizat dan keajaiban. Karena sekarang kita pun sedang dalam keajaiban Tuhan. Hidup kita dalam keajaiban Tuhan, pelihara kita sempurna. Ajaib, masuk akhir tahun, mau masuk tahun yang baru, kita percaya Tuhan sudah tolong pelihara kita dengan segala dinamika. Maka fakta yang kedua, yang terakhir, menyambung dari fakta yang pertama bahwa Yesus adalah keajaiban yang harus kita sadari di dalam kita. Maka fakta yang kedua adalah hidup kita dengan segala dinamikanya, suka duka, sehat, sakit, untung, rugi, lebih kurang, kelebihan kekurangan maksudnya, sudah menunjukkan bahwa saat ini kita sedang berjalan dalam keajaiban Tuhan. Walaupun dalam kekurangan. Kita bilang tadi kan, kesengsaraankah? Walaupun dalam kesengsaraan. Justru, menurut saya, justru dalam kesengsaraan. Justru di dalam kerugian. Justru dalam kekurangan. Justru dalam sakit. Semakin nyata keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita masih hidup. Ya, dengan segala dinamika itu. Kalau orang dalam keadaan kelebihan, sukacita, untung, cuan, ya keajaiban kayaknya enggak menjadi seperti spesial gitu ya. Karena memang lagi untung, lagi sehat, lagi sukacita, wah gitu ya. Kadang-kadang kita tidak melihat. Ya, banyak orang bersyukur karena itu adalah mujizat. Tapi
keajaiban menjadi spesial ketika, itu kebalikannya. Ketika kita mengalami sakit, kita mengalami kerugian, kekurangan, terus Anda bilang, lantas kita meminta kerugian dong Pak, kita minta sakit dong, enggak gitu. Maksudnya adalah apapun yang kita alami saat ini, itu maksudnya. Apapun dinamika kita hari ini, coba jangan lupakan bahwa kita sedang, yuk katakan sama-sama, sedang, sedang, bukan akan, sedang hidup dalam keajaiban. Pembangunan Rock Home Kilo 5, rumah rohani yang Tuhan percayakan untuk kita bangun. Saya tidak lihat dia dalam keajaiban ketika ada banyak mujizat, karena saya percayakan mujizat akan datang, amin. Tapi hari ini pun dalam proses pembangunannya, sedang terjadi keajaiban di sana. Sedang terjadi keajaiban. Saya bercanda sama tim pembangunan. Kadang-kadang saya tidak mau tahu berapa posisi kas uang kita terakhir. Karena saya ingin pengalaman seperti janda di Sarfat. Yang tidak pernah habis segala persediaan yang disediakan. Tidak pernah habis, tidak pernah habis. Minta transfer, tidak, selalu ada uangnya. Tidak pernah habis, amin, amin. Saya tidak mau tahu saldonya berapa. Pokoknya kalau saya lihat di grup purchasing lagi minta sama tim keuangan lagi pusing untuk transfer. Saya berdoa, Tuhan tiap kali mau transfer selalu ada, selalu ada, selalu ada. Bagaimana caranya? Keajaiban. Saya mau percaya itu karena Tuhannya sama. Ya kan, Tuhan kita tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Maka saya percaya, saya mau pakai iman itu. Saya pernah dengar seorang pendeta dulu, waktu saya masih mahasiswa sekolah Alkitab. Dia pernah berkhotbah, dan dia bilang bahwa suatu ketika dia sudah kehabisan beras. Dia pakai ilmu janda di Sarfat itu. Dia cuma taruh di kaleng, kayak kaleng kongguan yang besar, yang zaman dulu itu ada kaleng besar kan. Nah, dia cuma buka, dia punya beras, dia tidak mau lihat, dia cuma ambil aja setiap hari. Cuma satu mangkok, karena memang dia mau tidak berkelebihan. Tahu diri juga, berkekurangan terus royal kan gitu, enggak gitu. Jadi kan dia tahu lagi berkekurangan, dia cuma satu mangkok satu hari. Tapi dia tidak mau lihat, satu mangkok, tapi tidak pernah habis. Tidak pernah habis, satu mangkok tidak pernah habis. Keajaiban. Oh, kita harus percaya itu. Karena Yesus di dalam kita, bukan karena kitanya kan. Nah, pun kalau itu tidak terjadi, itu dia. Kalaupun tidak terjadi, jangan lupakan hidup kita ini. Setiap nafas yang kita hirup, keajaiban Tuhan. Kita juga tidak pernah tahu Tuhan sedang berbuat apa dalam hidup kita hari ini. Mungkin kita akan mengalami kemalangan, maut bahkan, tapi kita bisa hidup sekarang karena keajaiban. Dengan kata lain, hidup kita sebuah keajaiban. Maka judul dari pelajaran kita adalah keajaiban hidupku. Bukan di hidupku, hidupku adalah keajaiban. Bukti Yesus benar-benar sukses membela, memelihara, menyertai, melindungi kita secara luar biasa. Mari katakan sama-sama, keajaiban hidupku. Pegang dada saudara, keajaiban hidupku. Hari ini aku hidup dalam keajaiban Tuhan. Oh iya, saya butuh mujizat, saya menantikan keajaiban. Saya sedang berdoa untuk keajaiban, saya sedang berdoa untuk mujizat. Sama seperti kami, kita semua Rock Balikpapan sedang berdoa untuk keajaiban buat Rock Home. Kita sedang berdoa, bukan tidak berdoa. Kita percaya ajaib, keajaiban, tanda ajaib. Tapi sambil kita percaya, berdoa untuk keajaiban, kita juga harus percaya kita sedang hidup dalam keajaiban. Dan hari ini pun, saya percaya Tuhan sedang mengerjakan keajaiban. Nah itu, dalam hidup saya. Tuhan sedang mengerjakan keajaiban dalam hidup saya. Mari, keluarga besar Rock Balikpapan dan siapapun yang mengikuti pelajaran ini, percaya kita adalah bukti kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan yang tak terbantahkan. Mari, milikilah pengharapan bersama dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, biar dia menginspirasi kehidupan kita. Selebihnya biar Tuhan tolong kita, kita masih bisa salah, masih bisa gagal dalam banyak hal. Dan oleh karena kemurahan Tuhan kita akan ditegur oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan. Dan kita harus taat sama Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka kita akan lihat, kita akan menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Oh yes, amin. Haleluya, selamat sibuk-sibuk Natal. Selamat masuk dalam tahun yang baru yang luar biasa. Kita bersyukur bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena kami percaya, kami sedang hidup dalam keajaiban Tuhan. Dan hari ini pun, Tuhan melakukan keajaiban dalam hidup kami. Tuhan, itu
iman kami, itu percaya kami. Hari ini Tuhan mengerjakan keajaiban untuk pembangunan Rock Home Kilo 5. Hari ini Tuhan melakukan keajaiban untuk setiap jemaat, setiap keluarga besar Rock Balikpapan, untuk siapapun yang mengikuti ibadah saat ini. Tuhan, kami percaya itu. Kami punya pengharapan yang besar bersama Tuhan, karena bagi Tuhan ada yang mustahil, dan karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih untuk Yesus, Engkau yang ada di dalam kami, manunggal bersama dengan kami. Engkau sangat disadari kehadiran-Mu. Engkaulah alasan keajaiban hidup kami. Karena Engkau, Yesus. Sehingga kami menjadi tanda ajaib bagi banyak orang. Oleh karena Kristus dikenal dalam kehidupan kami. Teriakan firman-Mu, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekitar 300 kepala keluarga KK kehilangan tempat tinggalnya akibat musibah kebakaran yang terjadi di RT 44, 45, dan 47 Gunung Polisi, Kelurahan Baru Ilir, Balikpapan Barat, pada hari Rabu 15 Desember siang. Data sementara 40 lebih rumah yang terbakar itu dari RT 44, 45, dan 47. Total ada sekitar 300 kepala keluarga yang terdampak. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 6 ayat 2, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Demi membantu saudara-saudari kita yang terkena dampak kebakaran ini, GBI Rock Balikpapan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk ambil bagian dalam membantu para korban kebakaran dengan memberikan sumbangan sukarela berupa makanan instan, baju layak pakai, sabun, pasta gigi, dan pembalut. Mari segera kumpulkan di Rock Center Balikpapan Baru. Buka setiap hari mulai jam 7 pagi hingga jam 9 malam. Pengumpulan sumbangan ini kami tunggu selambat-lambatnya hingga tanggal 24 Desember 2021. Tuhan Yesus memberkati sumbangan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Yes, puji Tuhan. Kita sudah bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Betapa dahsyatnya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan, betapa ajaibnya hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, dan saatnya kami akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Semua roti dan anggur dikuduskan, kami terima dengan iman kesembuhan dari Tuhan lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Mari Bapak Ibu di rumah, bagikan roti dan anggur untuk anggota keluarga. Dan anggur dan roti perjamuan tersedia di Rock Center. Kapan saja Bapak Ibu mau ambil silahkan, dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Bapak Ibu tidak perlu masuk ke dalam Rock Center. Hanya datang saja ke Rock Center, ada di depan pintu. Bapak Ibu ambil sesuai dengan kebutuhan anggota keluarga Bapak Ibu, satu paket untuk satu orang selama 1 bulan. Mari sama-sama angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan kita. Pada malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti. Dia mengucap syukur atasnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, aku atau egoku sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Mari angkat tinggi-tinggi cawan di tangan kanan. Tangan kiri taruh di dada sebagai tanda penyerahan hidupmu kepada Tuhan. Kemudian Yesus mengambil cawan, lalu berkata, "Ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku."
Gereja Tuhan, jemaat Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit terima kesembuhan, yang lemah terima pemulihan dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, haleluya, thank you Jesus. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu, terima kasih untuk karya salib-Mu Tuhan Yesus. Engkau hebat, Engkau dahsyat. Dan sekarang kami mau bersyafaat untuk Indonesia, untuk Balikpapan. Kami angkat tangan, kami katakan Shalom Indonesia, Shalom Balikpapan. Indonesia pasti dipulihkan Tuhan. Pandemi, hari-hari ini kami melihat progresnya yang luar biasa. Kami percaya sebentar lagi Indonesia akan bebas dari pandemi, dan kami percaya akan turun ke level endemi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kami berdoa untuk para pemimpin di bangsa ini, mulai dari Pak Jokowi sebagai presiden, Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden, para menteri, kabinet kerja yang sedang bekerja hari-hari ini Tuhan. Bahkan seluruh pemimpin-pemimpin di daerah-daerah, para gubernur, wali kota, bupati, camat Tuhan. Punya semangat yang sama bekerja untuk kemajuan Indonesia, untuk pemulihan Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia ekonominya juga dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di masa libur Natal dan Tahun Baru ini tidak terjadi lonjakan COVID-19, tidak terjadi kasus-kasus yang baru, tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Indonesia tetap aman. Oleh sebab itu kami berdoa supaya seluruh warga Indonesia tetap jaga protokol kesehatan, tetap disiplin protokol kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Balikpapan juga dalam anugerah Tuhan dipulihkan Tuhan. Pak Wali Kota, Pak Rahmat juga dalam anugerah Tuhan diberikan hikmat, juga kebijaksanaan untuk bisa membangun, mengatur Balikpapan dengan bijaksana, dengan hikmat daripada Tuhan. Sehingga Balikpapan semakin menjadi kota yang semakin layak dihuni. Dan banyak orang akan datang ke kota ini, bukan hanya sekedar untuk mencari nafkah, mencari makan, tapi untuk membangun kota Balikpapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Gereja kami, terima kasih di usia yang ke-17 ini, kami percaya Tuhan akan melakukan perkara-perkara hebat lewat gereja ini Tuhan, untuk kota Balikpapan. Terima kasih, kami berdoa untuk para pemimpin di gereja ini. Pak Herol bersama keluarga, para pemimpin, para diaken, para pastor Tuhan, para gembala-gembala kakak dengan keluarganya masing-masing. Seluruh jemaat-Mu dari yang paling muda sampai yang paling senior. Kami semua dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, sehat, dijauhkan dari sakit penyakit, mara bahaya, virus mematikan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rock Balikpapan akan dipakai Tuhan lebih hebat lagi di tahun-tahun yang ke depan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, sebelum kita selesai ibadah ini, saya mau mengingatkan bahwa mulai minggu depan, tanggal 26 Desember, ibadah hanya satu kali, on-site dan online, jam 9 pagi. On-site di RCC Novotel, online, live streaming di YouTube channel kita, Rock Balikpapan. Jadi Bapak Ibu yang jam 7 online tidak ada, yang jam 11 on-site pun tidak ada. Hanya jam 9 pagi, on-site RCC Novotel, dan online lewat YouTube channel kita Rock Balikpapan. Sekarang kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu secara online lewat QR Code yang akan tampil di layar TV kita. Kita akan memberikan persembahan syukur, juga menabur untuk Rock Home, dan mengembalikan perpuluhan dengan sukacita. Kita memberi karena kita sudah diberkati Tuhan, amin. Mari sama-sama angkat handphone kita. Kami akan memberikan persembahan sebagai ekspresi cinta kami kepadamu Tuhan, karena kami sudah diberkati Tuhan. Kami memberi dengan cinta karena kami tahu persembahan kami adalah benih yang subur. Kami tabur, kerajaan-Mu diperluas. Firman-Mu berkata, yang menabur pasti menuai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persembahan syukur, persembahan untuk pembangunan Rock Home, mengembalikan perpuluhan, kami memberi dengan cinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sekarang gereja Tuhan, sama-sama kita angkat tangan kepada Tuhan. Mari aminkan semua janji Tuhan yang datang kepadamu.
dengan antusias. Sebab kehendak Tuhan engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Amin. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Yes. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita. Saya yakin dan percaya semua kita sudah diurapi Tuhan. Mulut kita sudah diurapi Tuhan. Dengan iman 3 kali bersama-sama kita ucapkan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Haleluya. Sekarang para imam, para suami, tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu di rumah. Mari terima berkat Tuhan dari sorga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding